Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa, masih bersama Ibu Yusna ini. Masya Allah, yang seorang komisioner ya, di komisioner Bawaslu di Kabupaten Goa. Oke, baik, kita kembali lagi ke Ibu Yus. Iya. Tadi sempat menjelaskan mengenai kampung halaman juga kemudian berhijrah ke Kota Makassar. Kita mungkin bisa flashback lagi ya sedikit ini mengenai ranah pengalaman seperti organisasi mungkin seperti itu atau bidang pekerjaan sebelumnya. Boleh tahu nggak sih Ibu organisasi atau komunitas apa saja sih yang pernah dijalankan sebelumnya seperti itu? Lumayan banyak sih. Boleh disebutkan nggak Bapak? Lumayan banyak karena sejak kuliah itu waktu SMA sih memang saya sudah sering aktif organisasi. Saya adalah ketua Pramuka Putri di sekolah. Kemudian saya menjadi ketua istilahnya itu MPR-nya dulu di SMA ya. Waktu saya SMA kelas 2. Jadi memang dari SMA itu saya sudah sangat aktif organisasi. Kemudian aktivitas berorganisasi itu saya lanjutkan sampai kuliah. Di jenjang kuliah S1 itu saya aktif di lembaga kemahasiswaan internal. Saya masuk di himpunan mahasiswa fisika. Kemudian setelah itu saya ke Majelis Perwakilan Mahasiswa Maperwa di Fakultas MIPA, karena saya kan dari Fakultas MIPA. Kemudian saya juga aktif di lembaga dakwah kampus, saya di Lembaga Kajian Ilmiah Mahasiswa Bertakwa sebagai ketua perempuanan. Nah, ketika saya di lembaga itulah saya mulai mengenal isu-isu keperempuanan, terkait bagaimana sih kita menjadi seorang perempuan, bagaimana isu-isu gender itu dikaji, saya kaji mendalam di situ. Kemudian di lembaga eksternal saya juga adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi basically saya itu adalah di Muhammadiyah. Mulai dari komisariat di kampus, kemudian saya ke cabang Makassar, kemudian sampai di tingkat Sulawesi Selatan. Dan posisi saya di organisasi itu selalu menempati bidang perempuanannya. Saya tidak tahu kenapa saya selalu ditunjuk, apakah mungkin karena konsen isu kajian saya adalah perempuan, sehingga saya ditunjuk menduduki posisi itu. Kemudian saya juga mengikuti berbagai macam training-training kepemimpinan. Bahkan kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu saya melanjutkan trainingnya sampai tingkat akhir di paripurna. Jadi saya melewati semua karena prinsip saya adalah kalau belajar itu harus tuntas. Ya, kalau belajar itu harus tuntas. Jadi saya melanjutkan proses kaderisasi saya sampai tingkat akhir, sehingga saya juga banyak memberikan training-training dalam kegiatan-kegiatan pengkaderan di organisasi. Jadi memang sejak di kampus itu ya kalau mau dibilang organisasinya banyak sekali. Ya, terutama di kemuhammadiyaan seperti itu ya Bu Yus. Ya betul, saya memang ditempa lahir dari organisasi Muhammadiyah, dan itu sangat mendukung dan memberikan ruang bagi saya sehingga saya kemudian juga terpilih di Bawaslu ini. Seperti itu, karena melihat pengalaman aktivitas organisasi, karena track memang record track record kita, karena memang kalau kita di lembaga pengawasan pemilu itu kan kita juga harus melihat aktif jejaringnya dan pengalaman mengelola organisasi itu seperti apa. Karena itu sangat penting di dalam kita melakukan pengelolaan lembaga. Kita belajar tentang manajemen lembaga, memanajemen konflik, memanajemen isu, manajemen kegiatan. Kalau itu kan kita belajarnya di organisasi. Nah, karena kita belajar di organisasi itu, sehingga itulah ketika kita sudah masuk berlembaga, masuk ke dunia kerja itu kemudian kita aplikasikan. Berarti bisa disebut sebagai crowd crisis management ya? Betul. Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara tadi ada yang menarik di segmen 1 juga ada yang menarik bahwa Bu Yus ini pernah mengajar privat dan mengajar juga ya guru honor. Itu boleh dijelasin ke pemirsa nggak seperti apa perjalanannya sebelum menjadi hari ini di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya? Jadi namanya kita sedang kuliah S2, saya setelah selesai S1 itu kan saya banyak mencari sumber-sumber penghasilan yang lain. Salah satunya saya mengajar privat dari rumah ke rumah. Misalnya ada anak-anak yang butuh les fisika, jadi kalau sore itu kalau tidak ada aktivitas organisasi, saya datang ke rumahnya memberikan les fisika.
Seperti itu, karena banyak anak-anak sekolah itu menganggap fisika itu sulit, padahal sebenarnya tidak. Itu tahun berapa sih, Bu? Iya, itu kalau saya tidak salah itu setelah selesai satu sekitar 2010-2011. Itu 2000 karena 2011-2012 karena itu masa-masa saya saya melanjutkan pendidikan di S2 saya. Kemudian saya juga mengajar di sekolah-sekolah swasta. Saya mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah karena saya ini lahir dan besar di organisasi Muhammadiyah, otomatis saya juga ingin mengabdi ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, memberikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah, karena di sekolah saya tempat mengajar itu sebagian besar siswanya itu adalah anak-anak dari panti asuhan Muhammadiyah yang mengenyam pendidikan di situ secara gratis. Jadi saya juga mengajar di situ. Memang sih ada honor, tapi itu tidak terlalu banyak, itu lebih banyak ke pengabdian. Bagi saya itu mengabdi kepada organisasi sekaligus berbagi ilmu dengan anak-anak yatim. Kemudian setelah itu saya juga sempat mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai dosen LB. Kalau dosen LB itu istilahnya dosen-dosen lepas. Dosen lepas itu kisaran tahun 2013-2014 saya mengajar terkait kurikulum kalau saya tidak salah ingat waktu itu. Itu mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah ya. Iya, mata kuliah tentang kurikulum. Kalau untuk di sekolahnya itu mata pelajaran fisika. Ya. Fisika. Kalau untuk di universitasnya adalah mata kuliah tentang kependidikannya. Iya. Itu karena saya basicnya adalah pendidikan fisika. Seperti itu. Oke, dan ini sebetulnya ada yang cukup menarik ya dari pendidikan fisika ke hukum dan kemudian saat ini menjadi seorang komisioner. Itu sampai ke situnya itu apa sih yang menjadi sebab atau motivasi kenapa bisa sampai melompat seperti itu, Bu? Jumping sekali, Bu. Itu kenapa seperti ini itu? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan tim sel ke saya waktu itu. Waktu saya seleksi Panwas. Iya, sangat jumping. Iya, waktu saya seleksi Panwas mulai dari tim sel sampai komisioner Bawaslu yang melakukan seleksi pada saat itu. Itu selalu pertanyaannya, ini latar belakang pendidikan saya itu sangat berbeda dengan apa yang akan saya lamar gitu, pekerjaan yang akan saya. Bahasa lainnya ini tidak linear ya? Sangat tidak linear dianggap. Ya, bahwa memang pendidikan saya tidak linear, tetapi saya sebelum jadi komisioner itu saya banyak terlibat di lembaga swadaya masyarakat. Jadi memang selain saya sebagai seorang guru, saya banyak aktif dan berkecimpung di lembaga swadaya masyarakat dan bekerja di lembaga-lembaga donor, sehingga isu-isu tentang demokrasi itu saya sudah sangat akrab dengan isu-isu tentang demokrasi. Saya juga pernah terlibat sebagai relawan pemantau pemilu, saya pernah terlibat sebagai relawan quick count ya. Karena kita banyak aktif di organisasi, secara otomatis kita banyak bersentuhan dengan aktivitas-aktivitas kerelawanan, sehingga ketika saya sesi pertanyaan dengan tim sel waktu itu, saya mengatakan bahwa saya terbiasa dengan dunia kerelawanan, sehingga di dalam program Bawaslu itu kan salah satu upayanya adalah mendorong relawan-relawan yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Oke, kita tahan dulu Ibu ya, kita akan kembali usai jeda berikut. Don't go anywhere, stay tuned on Net TV Sulsel TV masa kini.